Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu jalla thana'uhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Yahya Zakaria bin Sharaf An-Nawawi. Kita masuk kepada hadis yang ketujuh dari bab kathratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, silahkan baca hadis yang ketujuh. Abu Haikal, ada speakernya. As-sabi' nomor skor anjing bukan 123. Iya, di 123 ya. As-sabi' anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fi jannati nuzulan kullama qada aw raha. Muttafaqun alaih. Naam. Iqra terjemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, siapa yang berangkat ke masjid di waktu pagi atau sore, Allah sediakan untuknya hidangan di surga ketika ia berada di waktu pagi atau sore. Muttafaq alaih. Naam, wasil Pak Dwi. Hadis ke-8. As-samin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syahtin. Mutafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah engkau meremehkan suatu kebaikan, sekalipun engkau menghadiahkan kikil kambing kepada tetanggamu. Muttafaq alaih. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wasil Abu Usama Tasi'. Anhu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa adfaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai cabang sebanyak 70 lebih atau 60 lebih. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan dan merasa malu merupakan satu cabang dari keimanan. Muttafaqun alaih. Naam. Jazakumullahu khairan. Nanti kita lanjut. Kita
mendengarkan dulu bagaimana penjelasan dari 3 hadis ini, hadis ke-7, 8 dan 9. Disebutkan jamaah sekalian, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Jadi kalimat ghada itu maksudnya adalah zahaba ghudwatan, ay zahaba awwalan nahar. Siapa yang berangkat di awal siang itu untuk melaksanakan salat subuh, ya, itu dikategorikan juga sebagai awal siang, atau berangkat salat zuhur. Adapun rah, ya, ar-rawahu yutlaqu ala ba'da az-zawal. Adapun raha itu adalah orang yang berangkat setelah tergelincir matahari, seperti salat asar, termasuk juga salat zuhur. Ini maksudnya adalah tentang perjalanan yang ditempuh oleh seseorang untuk menghadiri salat-salat wajib di masjid-masjid kaum muslimin. Itu keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jamuan spesial nanti untuk hamba tersebut nanti di akhirat. Ya, jadi ruh itu berasal dari roha ya ruhu, dan itu fusha sebenarnya. Tapi dia bedanya, ruh itu orang yang berangkat atau pergi zuhur sampai asar, ya, ba'da zawal. Yang penting setelah matahari tergelincir itu namanya roh. Ruh, mereka ruh itu identiknya kepada fi'il amar, tapi digunakan sebagai kosakata pembicaraan kita sehari-hari, dan itu tidak masalah. Ghada, ya, ghada itu berangkat ketika pagi-pagi, ketika malam-malam, ya. Taib. Ketika pagi berangkat untuk sholat subuh. Ini kalau ada bersamaan dikatakan dalam satu lafaz hadis ada ghada dan roha. Tapi kalau misalnya disebutkan hanya satu saja, maka secara umum roha bimakna zahaba, yaitu pergi. Makanya kan dalam masalah orang yang berangkat sholat Jumat yang berlomba-lomba kan dikatakan thumma roha fis sa'atil ula, dia berangkat pada jam yang pertama. Pada jam yang pertama itulah mulai dari awal terbit matahari sekitar jam 5.15 sampai sekitar jam 6.15. Itu orang yang dikategorikan mendapat seperti orang yang berkurban onta, as-sa'atul ula, ya, antara 1,5 jam per kategori itu. Bukan orang yang pertama masuk ke masjid, bukan, ya. Nah, faedah dari hadis ini juga bahwa isbatu hadzal jazaa'al azim liman dhahaba ilal masjidi awwalan nahar aw akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang datang ke masjid, baik di awal siang ataupun di akhir siang. Ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Amalan yang dianggap sederhana bagi orang-orang, bagi manusia, tetapi di sisi Allah itu pahalanya sangat besar. Di antaranya juga faedahnya bahwa orang yang menempuh perjalanan ke masjid, satu langkah kakinya menghapuskan satu dosa, langkah berikutnya menambahkan untuknya satu pahala. Jadi semakin jauh jarak yang dia tempuh, baik jalan kaki atau naik kendaraan, maka semakin besarlah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ini juga merupakan anjuran atau bahkan
dalil yang sangat kuat menjelaskan bahwa selayaknya laki-laki itu menunaikan sholat wajib di masjid, ya. Nah, adapun hadis yang kedua itu Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh meremehkan satu kebaikan walau sekecil apapun itu. La tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syah. Faidahnya juga anjuran untuk bersedekah, karena sedekah merupakan jalan-jalan kebaikan. Bahkan sedekah atau sedekah merupakan kebaikan-kebaikan yang lebih utama. Jadi kebaikan-kebaikan itu nanti akan saling beradu argumentasi di akhirat. Lalu sedekah mengatakan, ana afdalukum, akulah yang paling afdal di antara kalian. Walaupun seseorang memberikan, apa dia bilang tadi terjemahannya di situ? Kikil kambing. Masya Allah. Wa huwa syai'un basitun zahid. Ini adalah sesuatu yang dianggap ya sederhana saja, tapi itu kebaikan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat yang lain kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau qalla. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, ya. Jangan meremehkan kebaikan. Walaupun misalnya antum sedekahkan parfum, pinjaman aja, itu adalah kebaikan. Walaupun misalnya kita berikan kepada orang 1 real, 2 real, 5 real, itu adalah kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, begitu juga Al-Imam Muslim, ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau memasak ya seperti sup yang ada kuahnya gitu, fa'aktsir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Antum masak bubur misalnya, jadi diperbanyak, bukan hanya kuahnya, diperbanyak porsinya sehingga antum bisa sedekah. Bapak bisa sedekahkan kepada jiran. Jadi jiran itu bahasa Arab, ya. Wa ta'ahad jiranak, itu sedekahkan sebagiannya kepada jiran tetanggamu. Ini kebiasaan orang-orang tua kita dulu, ya. Jadi Masya Allah, hubungan tetangga itu luar biasa. Masak kolak pisang, kolak ubi, disedekahkan sama tetangganya. Nanti piringnya itu nggak dipulangin dengan kosong gitu kan, ada juga isinya. Tayyib. Berarti mereka sudah duluan mengamalkan ini daripada kita, jamaah sekalian. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya, ada rantangan, ya enggak mesti porsi-porsi besar. Yang terpenting adalah ghirah atau semangat kita untuk saling berbagi. Begitu juga engkau tidak boleh meremehkan kebaikan walau sedikit pun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya, karena itu merupakan al-ma'ruf, merupakan satu kebaikan. Fa inna hadza minal khairi wa minal ma'ruf lianna akhaka idza wajahtahu bihadhil muwajahah yadkhulu alaihi as-sururu wa yafrah. Karena ketika engkau menampakkan wajah yang berseri, wajah yang senang, dia, saudaramu itu akan menjadi ikut gembira. Ada hadis yang menyebutkan idkhalus sururi 'alal mu'min shadaqah. Berbagi kebahagiaan, menampakkan kebahagiaan kepada seorang mukmin itu adalah bagian sedekah. Bapak misalnya ketemu dengan wajah yang berseri-seri, ketika dapat rezeki, Bapak juga ajak teman-teman yang lain untuk misalnya untuk minum es tebu misalnya kan. Nah, dia senang, maka itu adalah bagian dari pahala bagi kita. Tayyib.
Adapun hadis yang ketiga jamaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang cabang-cabang keimanan. Jadi iman itu ada cabang-cabangnya. Bahkan sampai 60 dan 70-an cabang. Jadi tidak sesederhana orang-orang yang menghukumi ketika ada saudaranya jatuh pada satu maksiat langsung diponis kafir, hilang imannya. Bukan seperti itu. Tidak sesembrono itu. Karena iman itu ada cabang-cabangnya, bertingkat-tingkat. Apa yang paling tinggi? Kalimat tauhid, qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling ringan, menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu atau rasa malu, syu'batun minal iman, merupakan cabang-cabang dari keimanan. Jadi kalimat tauhid merupakan afdalu syu'abil iman, yang paling afdal dari cabang keimanan. Bahkan nanti di akhirat, seandainya kalimat tauhid itu yang dipegang teguh, diamalkan dengan teguh oleh seseorang, diletakkan di satu neraca timbangan, kemudian di sini diletakkan apa? Langit dan bumi, maka tentu yang lebih berat itu adalah kalimat tauhid. Apabila seorang teguh untuk memegangnya. Seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid, bukan berarti dia tidak berdosa. Bukan berarti dia tidak pernah lalai. Bukan berarti dia tidak pernah riya, sum'ah. Dia pernah menjalani itu, mendapati ujian-ujian itu. Tetapi yang demikian itu tidak merobohkan akidah dan keyakinannya. Dia tetap meyakini bahwa ini adalah dosa. Saya terjatuh di dalamnya karena dikalahkan oleh hawa nafsu saya. Kemudian dia beristighfar, dia bertaubat, dia menyesalinya. Walaupun mungkin di kemudian hari dia jatuh lagi kepada dosa-dosa itu. Karena di antara kita tidak ada yang bisa selamat dari riya, walau kana yasiron, walaupun sedikit, porsi yang sedikit. Gak bisa kita hilangkan 0%, gak bisa. Ada saja godaan-godaan syaitan, ada saja dia dapat celahnya untuk menjatuhkan kita. Tapi disitulah fungsi seorang yang muwahhid senantiasa membenahi dirinya. Ya, itu dia ma'asyiral muslimin. Jadi betapa kalimat tauhid itu sangatlah penting. Seorang yang muwahhid bisa saja ketika imannya luntur, dia kembali kepada maksiat, atau dia kembali kepada ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Tetapi kalau dia jatuh kembali kepada kesyirikan dan kebid'ahan, mungkin ini sudah itu istilahnya sudah parah banget itu futurnya. Kadang-kadang sudah lama ndak ikut ngaji, yang tadinya dia sudah tidak merokok mulai ikut-ikutan kembali merokok. Bisa saja seorang jatuh kepada maksiat. Yang tadinya dia sudah meninggalkan musik, sekarang sudah mulai lagi terdengar menikmati musik. Kadang-kadang kita jatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Makanya kita segera kembali. Karena setiap masa itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa futurnya. Wa in faman kana fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa saja yang bisa melewati masa futurnya, masa malas-malasnya itu, dia tetap tegar di atas sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa saja yang melewati masa futurnya, membuat ia kembali melakukan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah, maka celaka orang yang seperti itu. Dia sudah tahu ini perbuatan syirik. Dulunya dia udah belajar, tapi karena futur akhirnya dia ikut-ikutan lagi berbuat perbuatan syirik itu, wal'iyadzubillah. Tapi ini udah tahapan akhir, futur yang sangat parah itu biasanya kalau seperti itu. Taib. Makanya iman itu ada cabang-cabang. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu riwayatnya bahwa Nabi pernah bersabda, beliau katakan bahwa
Sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati kalian itu bisa saja usang. Sebagaimana usangnya pakaian. Maka mintalah kepada Allah, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian. Bagaimana caranya? Perbanyak zikrullah. Jadi zikir itu benteng kita, Pak. Sambil jalan pulang, sambil di kantor. Biasakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini harus kita yang memaksakan diri. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu tidak terasa ya, sedikit demi sedikit tertata kembali keistiqomahan kita. Mulai dari zikir, itu benteng kita untuk memperbaharui, untuk memperbaiki keimanan, cabang-cabang dari keimanan itu. Nabi SAW adalah seorang yang memiliki karakteristik ya pemalu. Ya. Tetapi beliau SAW tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Sebagaimana juga dalam Al-Ahzab ayat 53 Allah katakan, wallahu la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu dari kebenaran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi kalau untuk yang benar enggak perlu malu-malu. Ketika ada seorang wanita yang bertanya kan, diawali dengan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Allah tidak malu untuk perkara yang benar. Apakah wanita harus mandi kalau dia terkena darah istihadah? Hal 'alal mar'ati min ghuslin idah tamalat. Afwan. Di antara yang ditanyakan wanita itu, apakah seorang wanita juga harus mandi junub kalau dia mengeluarkan air mani, kalau dia mimpi basah? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma'. Iya. Kalau dia melihat ada air mani yang keluar, silakan dia mandi. Ini mungkin menurut sebagian orang dianggap tabu. Seorang wanita nanya kepada Nabi tentang mandi junub, tentang mimpi basah, tetapi ini kebenaran. Kita tidak boleh malu untuk menyampaikan, menanyakan, berdiskusi kalau itu adalah al-haq. Ya. Tapi jangan malu-maluin. Nah, itu ya. Kan sekarang ya na'udzubillah min dzalik, banyak orang yang kebablasan ya, Pak. Seperti konten-konten kreator, emak-emak FB Pro. Macam-macam yang dilakukan. Padahal disebutkan dalam hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu lagi, silakan buat sekehendak hatimu. Kadang-kadang berlebihan. Sampai ya joget-joget, mengumbar aurat, kadang-kadang orang lain dikontenin. Ini enggak sesuai dengan adab ini. Ada orang lagi gaduh misalnya kan, ada orang lagi kecelakaan, malah dikontenin di na'udzubillah. Ini sudah melewati batas yang dibenarkan oleh syariat. Naam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, fa inna minal akhlaqil hamidah an takuna hayyiyan. Di antara akhlak yang terpuji adalah engkau masih memiliki rasa malu. Ya. Dan sebaliknya ada orang-orang yang tidak memiliki rasa malu lagi. Dia tidak peduli lagi terhadap apa yang dia ucapkan. Ya. Dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan aib orang dijadikan sebagai ladang untuk cuan, jadi konten. Dia tidak peduli lagi terhadap apa yang dia perbuat. Apa saja yang penting viral. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi berlebihan. Baik, kita lanjut kepada hadis yang ke-10. Tafadhal, Pak Dani.
anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anna Rasulullah anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaj فإذا كلب يلحث يأكل الشر من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه Naam. فملأ خفه ماء ثم Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على La hawla. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. Ya, coba ulangi Pak. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من Ulangi dari awal. Bainama rajulun yamshi. Dari awal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الأثر من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري cara bacanya. Wa fi riwayatin lil Bukhari. فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف برقية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به الموق الخف ويطيف يدور حول رقية وهي البئر. Naam, ahsanta. Terjemah, Iqra Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki melakukan perjalanan, lalu di tengah perjalanan ia merasakan kehausan, dan ia mendapati sebuah sumur, lalu ia menuruni sumur tersebut dan minum. Kemudian ia keluar tiba-tiba, seekor anjing menjulurkan lidahnya, menjilati tanah karena kehausan. Lalu lelaki tersebut berkata, sungguh anjing ini merasa kehausan seperti yang tadi kurasakan. Lalu ia menuruni sumur dan mengambil air dengan sepatunya. Kemudian digigitnya sepatu tersebut hingga ia menaiki dinding sumur dan memberi minum anjing tersebut. Anjing tersebut bersyukur kepada Allah sehingga Allah mengampuni lelaki tersebut. Para sahabat berkata, apakah kami mengurus binatang ternak kami mendapat pahala? Ia bersabda, setiap makhluk yang bernyawa kalian mendapat pahala dengan membantunya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari, lalu anjing itu bersyukur kepada Allah sehingga Allah memasukkan lelaki tersebut ke surga. Dalam riwayat lain, tatkala anjing itu mengitari sumur dan hampir mati kehausan, seketika seorang wanita pelacur Bani Israel melihat anjing tersebut, lalu si wanita menanggalkan sepatunya dan mengambil air minum dengan sepatu tersebut. Untuk anjing kemudian memberi anjing itu minum sehingga wanita pelacur tersebut diampuni dosanya dengan sebab perbuatannya itu. Naam. Kelas? Udah. Ya.
Jazakallah khairan. Coba lanjut hadis ke-11 karena ini masih berhubungan ya. الحادي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من جهر الطريق كانت تؤجل المسلمين رواه مسلم وفي روايته Wa fi riwayatin lahu di sini ha? Wa fi وفي riwayat. Taib, وفي wasil, wasil. وفي روايته مر رجل Bi ghusni syajaratin مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لو نحين هذا عن المسلمين يؤذيهم la yu'thihim. والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Naam. Iqra terjemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, sungguh aku melihat seorang laki-laki yang berada di surga dengan sebab perbuatannya yang memotong pohon jatuh yang menghalangi jalan umum. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, seorang lelaki melewati dahan pohon di tengah jalan, lalu ia berkata, demi Allah, pohon ini akan kupinggirkan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Lalu ia dimasukkan ke surga. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tatkala seorang lelaki melewati suatu jalan, ia mendapati ranting pohon berduri di tengah jalan. Ranting tersebut dipinggirkannya, lalu ia bersyukur kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosanya. Naam, jazakallah khairan. Hadis-hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya, dan juga ini sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, surga itu lebih dekat bagi salah seorang dari kalian melebihi langkah kakinya atau langkah daripada sandalnya. Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi seorang hamba dengan amalan yang dia anggap kecil, tetapi Allah balas dengan balasan yang luar biasa. Pelajaran yang kedua juga betapa dahsyatnya al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam membantu orang lain. Kita mungkin melupakan 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 2.000 rupiah yang kita sedekahkan kepada orang lain yang kita anggap itu bukan apa-apa. Tapi karena keikhlasan itu, kita mungkin gak pernah cerita-ceritakan itu karena kita anggap itu sangat sedikit. Bisa jadi Allah berikan balasan yang lebih besar sampai 700 kali lipat. Pelajaran yang berikutnya juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu bertanya untuk mengetahui ilmunya dan untuk beramal. Bukan seperti orang-orang Bani Israel yang hanya bertanya-tanya saja tidak mau beramal. Para sahabat mereka bertanya, langsung minta fatwa kepada Nabi. Kemudian setelah mereka tahu, maka mereka pun mengamalkannya. Seperti yang dalam teks itu dikatakan, ya Rasulullah, apakah dengan kami memelihara hewan ternak, memperbaiki cara kami dalam memeliharanya itu menjadi pahala? Kata Nabi, iya.
Ya. Bahkan seseorang dimasukkan ke dalam surga disebabkan dia membantu seekor anjing memberikan minum kepada kalbun tersebut. Nah, di situ dikatakan ya bahwa hatta raqiya fasaqal kalb, sampai setelah dia raqiya, dia merasa kenyang dari minum itu, lalu dia pun memberikan minuman kepada kalbun tersebut. Padahal ini dianggap tidak apa-apa sama orang, dianggap ya mungkin tidak pantas ditolong dan lain sebagainya, tetapi orang ini membuat satu kebaikan, melakukan satu kebaikan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni amalun yasir syakarallahu bihi amila hadzal amal wa ghafara lahu dzunub wa adkhalahul jannah. Amalan yang sederhana dan hewan itu berterima kasih kepada manusia tersebut dan Allah Maha mengetahui bagaimana caranya. Lalu apa? Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Maka dari itu di dalam surah Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Ya, idzan na'khudhu min hadza qa'idah wa hiya anna ar-rasul alaihi salatu wassalam idza qassa alaina qissata min bani Israil fadzalika min ajli an na'tabira biha wa an na'khudha minha 'izatan wa ibrah. Kita ambil satu kaidah di sini ketika Nabi ceritakan tentang peristiwa Bani Israel, ini sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, itu namanya Israiliyat. Ketika Nabi sampaikan itu, tadi wanita pezinah dari kalangan Bani Israel, dengan banyaknya dia berbuat zina, tapi dia membantu memberi minum seekor anjing yang kehausan hampir mati itu. Dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ia ke dalam surga. Ketika ada disampaikan kisah-kisah yang seperti itu jamaah sekalian, maka pelajarannya harus kita ambil. Ya. Bahwa memang kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Naam. Fadalla hadza ala anna al-bahaima fiha ajrun kullu bahimatin ahsanta laha bisuqyin aw it'am aw wiqayatin min har. Ini juga motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, di antaranya adalah bahimah. Itu hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Ketika engkau berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut dengan memberi makan atau menghindarkan ia dari panas yang ekstrim. Kita lihat kan, banyak kucing-kucing yang kehausan. Antum ambilkan dari gelas plastik itu, isikan, baru letakkan di jalan. Lihat dia minum, Masya Allah. Ini diantara kebaikan. Merpati kita lihat mungkin kehausan, kasih minum, kasih makan. Ya. Itu adalah jalan-jalan kebaikan yang bisa saja mendapatkan pahala yang besar berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu, ma'asyiral muslimin. Dikatakan man saqa musliman ala zama'in saqallahu min ar-rahiqil makhtum. Di antara fadilah sedekah itu adalah sedekah saqiyul ma', itu memberi minum orang lain, sedekah minuman. Maka Allah akan berikan dia nanti minuman pada hari di mana suasananya itu sangatlah panas. Baik. Di antara pelajarannya juga, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, ini adalah
bentuk saling ingat mengingatkan untuk melakukan kebaikan, yang mana kebaikan yang dilakukan orang tersebut bukan hanya mendapatkan pahala, tetapi juga menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan yang dilakukan seseorang, dia bukan hanya dapat pahala doang, tapi dosanya terhapus. Lihat, disebutkan di sini ada seorang laki-laki yang dimasukkan ke dalam surga gara-gara dia lihat ada pohon yang melintang di jalan, atau ada pohon yang mengganggu aktivitas orang lain. Lalu dia potong itu, dia jauhkan itu dari jalanan kaum muslimin. Allah masukkan hamba tersebut ke surga gara-gara perbuatan itu. Ya. Fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Dalam riwayat yang lain fa udkhilal jannah, dimasukkan ia ke dalam surga. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada kalimat u'iddat ini merupakan dalil bahwa surga itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Surga itu sudah diciptakan dan sudah ada hari ini. Tapi apakah sudah ada yang masuk menjadi penghuni surga? Belum. Tetapi ini gambaran nanti orang tersebut yang melakukan kebaikan ini tempatnya adalah di surga. Bukan dia langsung dimasukkan ke surga saat ini, enggak. Orang-orang masih ada di tahapan alam barzakh, nikmat kubur atau azab kubur. Itu yang mereka jalani hari ini, yang akan kita jalani nantinya. Setelah alam rahim, alam dunia, kemudian alam barzakh atau alam kubur, barulah alam akhirat. Tayyib. Di antara pelajarannya juga bahwa anna izalatal adza 'anit tariq, at-tariqul hissi tariqul aqdam, wat tariqul ma'nawi tariqul qulub. Menghilangkan gangguan dari jalan secara yang terlihat oleh panca indera, itu jalan kaki, itu jalur-jalur, jalan-jalan yang ditempuh kaum muslimin. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa menghilangkan gangguan dari jalan-jalan yang merusak hati kaum muslimin. Apa itu maksudnya? Kita berdakwah meluruskan syubhat-syubhat, keyakinan-keyakinan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Harus kita luruskan itu. Pemahaman orang-orang sekuler yang mengatakan semua agama benar, itu harus kita luruskan bahwa innad dina indallahil Islam. Yang penting pribadinya baik, mau agama apapun pasti masuk surga. Ini harus diluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Atau pemahaman orang-orang komunis dan ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Harus kita luruskan pemahaman yang menyimpang ini, karena ini gangguan yang mengganggu hidayah masuk ke dalam hati kaum muslimin. Di antaranya ada yang menafsirkan demikian. Wal wajibu ala wulatil umuri an yuzilul adza an tariqil muslimin. Dan juga wajib bagi waliul amr, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, untuk menghindarkan al-adza, gangguan dari jalan kaum muslimin dengan dengan meredam atau dengan mencegah dai-dai keburukan, menyampaikan keburukannya.
menyampaikan syubhat-syubhatnya, pemahaman yang rancu. Ya. Karena kan orang-orang mengajak kepada keburukan hari ini sudah terang-terangan. Maka bagi kita untuk meluruskan pemahaman-pemahaman itu jamaah sekalian. Baik, kita lanjut hadis yang ke-12 karena di dalam bab ini banyak hadisnya ya, ada sekitar 25 hadis di bab kasratu turuqil khair. Tafadhal Pak Syam. Ats-tsani asyar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massal hasa faqad laqa, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian berangkat salat Jumat, mendengarkan khutbah sambil diam, diampuni dosanya antara hari itu hingga Jumat yang akan datang, dan ditambah 3 hari. Dan siapa yang ketika mendengarkan khutbah memainkan batu-batu kecil, dengan sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Naam, ahsant. Wasil. Lanjut Pak, hadis 13 Pak Rafi. Hadis 13. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sadisa asyara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa al abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batoshatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja Faida gosala beda mungkin. Faida gosala rizlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minad dunubi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh mukanya, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang dilihat oleh pandangan matanya bersama tetesan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua dosa yang dikerjakan oleh kedua tangannya bersama tetesan air atau bersama tetesan air yang terakhir hingga keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya bersama siraman air atau bersama tetesan terakhir hingga keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa, diriwayatkan oleh Muslim. Naam, ahsan, tabarakallah. Dua hadis ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa
wudu itu menyebabkan seorang mendapatkan al-maghfirah, ampunan. Dihapuskan dosa-dosanya dengan mengalirnya air dari anggota wudu yang dibasuh. Ya. Fi hadzal hadis dalilun ala anna al-hudura ila al-jumu'ati ba'da an yuhsina al-insanu wudu'ahu thumma yastami' ila al-khatib wa huwa yakhutubu wa yansut. Jadi di hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang sudah bersuci disegerakan, dianjurkan dia untuk segera datang menghadiri sholat Jumat dan menyimak khutbah dengan baik. Kalau dia melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pengampunan selama 1 Jumat dan dilebihkan 3 hari. Ya, jadi para ulama mengatakan dari sinilah terjadi khilaf, apakah mandi Jumat itu wajib atau sunnah muakkadah. Jadi memang ada khilaf. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bagi ulama yang berpendapat bahwa mandi untuk sholat Jumat itu wajib, maka mereka mengatakan orang yang datang menghadiri sholat Jumat dan dia tidak mandi, maka dia berdosa. Jumatnya sah, dapat pahala, tetapi dia tidak mandi untuk datang sholat Jumat, maka dia berdosa melakukan itu. Ya. Nah, jadi bagi ulama yang berpendapat mandi Jumat itu wajib, dan ini mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Dan kita ambil yang lebih hati-hati. Itu kalau kita mau datang ke masjid untuk sholat Jumat, maka niatkanlah mandinya itu sebagai mandi Jumat, mandi untuk hadir sholat Jumat. Taib. Karena pernah terjadi ya di zaman Rasul sallallahu, di zaman Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Umar sedang berkhutbah, kemudian ada salah seorang sahabat yang masuk dan dia agak telat dan dia tidak mandi, dia hanya berwudu, kemudian ditegur sama Umar bin Al-Khattab, namun tidak disuruh pulang untuk mandi kembali. Nah, ini juga makanya kita katakan ada khilaf di dalam masalah hukum mandi untuk hadir sholat Jumat. Tetapi untuk kehati-hatian sebaiknya kita ambil pendapat yang lebih kuat, yang mengatakan bahwa mandi untuk sholat Jumat itu adalah wajib. Ini juga untuk menjaga adab-adab, karena terkadang ada aroma-aroma yang tidak sedap mengganggu kita ketika kita hadir sholat Jumat. Karena orang-orang yang tidak terlebih dahulu mandi, begitu ya. Dalam hadis dikatakan idza ata ahadukum al-jumu'ata falyaghtasil. Itu adalah amar, perintah. Apabila kalian datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah kalian mandi terlebih dahulu. Wa fi hadzal hadis dalilun ala fadilatil istima'i ila al-khutbati wal insat. Al-istima'u an yar'aha bisam'ihi wal insatu an la yatakallam. Hadha huwal farqu bainal istima'i wal insat. Ini juga merupakan anjuran bagi kita untuk benar-benar mendengarkan khutbah dengan baik. Istima' itu mendengar dengan baik, kita dengarkan. Insat kita diam, ya, enggak boleh berbicara. Ya. Anna man yatakallama yaumal jum'ah wal imamu yakhtub kamislil himari yahmilu asfara. Dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa orang-orang yang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung, khatib sedang berceramah, maka dia diibaratkan seperti himar, seperti keledai yang membawa buku-buku. Dan al-himaru abladul hayawanat. Himar itu adalah diantara hewan yang jahil, paling jahil. Ya, apa maksudnya itu? Dia berarti nggak dapat faidah apa-apa. Bahkan dikatakan man massa wa man massal hasa faqad lagha.
Siapa yang disibukkan dengan memegang bebatuan atau benda-benda yang menyibukkan ia, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Wa man lagha ay fatahu ajrul jum'ah fal mas'alatu idzan khatirah. Jadi dia enggak mendapatkan pahala Jumat. Jumatnya sah, tetapi enggak dapat pahala apa-apa. Karena ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ujiannya cuman itu. Wa idza kana hadza bi massil hasa fakadzalika aidan alladhi ya'bathu bighairi massil hasa alladhi ya'bathu bi tahrikil qalami aw as-sa'ati aw al-mirwahati allati yuharrikuha duna hajah. Kalau disibukkan dengan bebatuan saja ketika khatib berkhutbah, itu menyebabkan Jumatnya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Bagaimana lagi dengan orang yang disibukkan dengan penanya ketika khatib sedang berkhutbah, disibukkan dengan jam tangannya, atau disibukkan dengan handphonenya, ya, atau disibukkan dengan siwaknya, ya. Jadi ini akan menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Atau ka'an yaji'uhun naumu wa awin nu'as fa akhadha yatasawwaqu liyutrada an-nu'as anhu. Jadi boleh pakai siwak kalau memang ada hajat. Saya udah dekat mau sholat, atau dia ngantuk berat, suka pakai siwak supaya dia berkurang rasa kantuknya. Nah, fahadza la ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa. Lianna min maslahatihi istima'ul khutbah. Karena itu merupakan maslahat bagi dia untuk bisa serius menyimak khutbah. Bahkan termasuk yang dilarang adalah mencatat isi khutbah ketika khutbah sedang berlangsung. Tidak perlu kita catat. Kata Syekh Utsaimin, ini tidak perlu. Karena dapat menyebabkan ia luput dari apa yang disampaikan oleh imam pada penyampaian berikutnya. Sebaiknya tidak seperti itu. Kita sudah punya rekaman, kita sudah punya terjemahan, mungkin dia simak lebih serius nanti di luar khutbah. Nah, bahkan ketika seorang mengatakan idza qala li akhika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghauta. Engkau katakan kepada saudaramu seperti itu, sementara ini sedang berlangsung khutbah, maka Jumatmu sia-sia. Maksudnya apa? Enggak dapat pahala. Jumatnya sah, tapi dia enggak dapat pahala apa-apa. Naam. Itu dia ma'asyiral muslimin, ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal. Silakan, Pak. Fadal. Baik, kalimat bid'un di dalam hadis itu al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kalimat bid'un di dalam istilah bahasa Arab itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Ats-tsalits ila al-ashir. Jadi bisa kita artikan iman itu ada 63 sampai 69 cabang, atau 73 sampai 79 cabang, menandakan bahwa cabang-cabang keimanan itu sangat banyak. Ya, jadi bid'un itu adalah al-adad minas salasati ila at-tis'ah. Baik. Ya. Silakan, ada yang lain, Pak? Itu menandakan bahwa cabang-cabang keimanan itu banyak, ya. Tafadhal, ada satu pertanyaan lagi? Pas. Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.